Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita kembali mengudara di studio Majelis Ulama Indonesia Kota Lombok Tengah. Kita akan kedatangan tamu, bukan tamu sebenarnya, ini tuan rumah, tapi kita yang bertamu adalah Ustadz Nursim. Selamat Ya, siang, selamat Ustaz. siang, selamat siang. Assalamualaikum, Gimana kabar? Ustaz. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Setelah kemarin kita mengudara dengan topik profil MUI, hari ini kita akan bedah bagaimana studio MUI ke depannya. Karena itu kita langsung kepada suhunya. Beliau adalah manajer daripada studio Majelis MUI Kabupaten Lombok Tengah. Kira-kira Ustaz, ini Gimana? santai saja ya, sambil ngopi. Ya, santai sambil ngopi. Kemudian kopinya satu ini. Iya, karena memang ada satu tadi nih. Iya. Iya. Kita mau studio MUI ini mau dibawa kemana sebenarnya? Baik, terima kasih. Yang pertama-tama dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Jadi alhamdulillah kita hari ini bertemu dan punya kesempatan yang sama, duduk bareng sambil ngopi, sambil santai di studio Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kalau Bapak Moderator tadi menanyakan saya terkait studio MUI ini bagaimana ke depannya, memang studio ini tujuan kita adalah tempat kita untuk berbagi cerita lewat media sosial. Yang pertama, cerita apa yang perlu kita sampaikan yang mungkin kita tidak punya kesempatan dan kita juga tidak punya media sosial, tapi barangkali kita punya kesempatan datang ke MUI ini untuk bercerita. Nah inilah, jadi studio ini adalah wadah tempat kita untuk menyampaikan segala sesuatu persoalan umat di lapangan, bukan hanya sekedar persoalan umat, tetapi tentang pendidikan, tentang keagamaan, tentang yang lain-lain. Ya inilah fungsi dari studio Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah ini. Kira-kira begitu garis besarnya dulu. Ya, jadi secara simpel saja ya. Iya. Sambil minum kopi boleh nggak? Oke, boleh. Silakan sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat Ustaz, pola dakwah sekarang ini berbeda. Iya. Dari tahun ke tahun kecenderungannya sekarang kan dunia AI kan. AI yang begitu merebak. Nah, kira-kira efektivitas daripada digital dakwah ini bagaimana ke depannya? Prospeknya lah. Kalau kita berbicara prospek ya, kalau secara ekonomi. Iya, betul. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana untuk menganalisa terkait dengan mana video yang asli dengan mana video AI, jadi suara kita ini tidak akan pernah sama dengan suara buatan. Iya betul. Karena begini Ustaz ya. Iya. Kita lihat bahwa kadang-kadang ada gambar yang kayak mirip orang, banyak gitu, ada ceramahnya juga. Kita susah. Kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang foto diedit gitu loh. Ya, itu yang perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat di luar sana. Jangan sampai kita banyak terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama sekali tadi itu dari pembuatan video AI, foto AI, bahkan kadang-kadang banyak yang muncul sekarang ini di media itu adalah orang yang mengedit pakai AI menyandingkan laki-laki dan perempuan. Ya, betul. Orang yang sudah bersuami dengan istri orang kan bisa betul. Ya, itu juga penting. Jadi satu saja, kalau video dengan asli itu kita bisa deteksi dari segi warna. Kalau kelenturan warna dari yang video asli itu memang tidak bisa dimodifikasi. Tetapi kalau AI ini bisa dimodifikasi, tapi ada jarak yang sedikit. Mungkin kita tidak bisa lihat dari kasat mata. Tapi secara garis besar kita sudah bisa dapat melihat itu semuanya. Dari segi pembuatan manipulasi lewat aplikasi AI. Nah oleh karena itu saya mohon kepada seluruh adik-adik generasi muda ini untuk lebih memfilter diri. Boleh belajar ilmu tapi jangan over. Untuk mempergunakan media ini seenaknya, kita kan betul. Terus kemudian ada batasnya lah, ada batasnya. Iya, kalau kita bermedia sosial itu harus betul-betul kita memikirkan dampak dengan apa yang kita sampaikan. Kira-kira kita betul. Karena perlu kita sampaikan bahwa ada undang-undang yang mengatur itu, ada undang-undang ITE kan. Undang-undang ITE itu bisa menjadi bukti hukum kalau kita bermasalah hukum. Apalagi beberapa hari ini kita lihat ada tragedi tawuran itu dipiralkan, terus ada hal-hal yang kita bisa upload tidak senonoh dan itu juga berdampak terhadap sosial. Betul. Artinya kita sebagai
makhluk sosial harus bisa memilah dan memilih. Betul, Ya. betul. Mana yang perlu kita upload, mana yang perlu kita share di medsos, mungkin cara berpakaian yang Betul. Islami atau etika lain dan beberapa etika lah. Iya. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup menarik, Ustaz. Yang pertama adalah hasil riset mengatakan bahwa dunia digital ini 70% berpengaruh terhadap Betul. kondisi Kehidupan. sosial masyarakat. Ya. Contoh misalnya viral, orang sekarang ada konten kreator, Betul. Facebook dan lain sebagainya. Kira-kira untuk mengkanter ini bagaimana? Jadi dari pribadi masing-masing Iya. ya punya kesadaran bahwa apakah konten kita itu menghibur Ya, atau mempengaruhi orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau sekedar hanya menghibur tidak masalah. Tetapi ketika ada orang yang tersinggung itu lebih berbahaya, berdampak iya. pada diri kita sendiri yang mengupload itu. Berdaya. Nah, oleh karena itu, kenapa itu berlaku undang-undang? Karena orang itu marah. Iya. Undang-undang itu berlaku, undang-undang ITE ini karena ada laporan karena keberatan terhadap Iya. video maupun foto mereka diviralkan oleh orang yang tidak Iya. bertanggung jawab. Tetapi kalau menghibur kan mereka tidak akan menuntut. Iya. Maka sebenarnya dari dampak positifnya itu sedang di branding orang itu agar terkenal. Tapi satu sisi orang yang tidak paham tentang branding ini itu masalahnya. Itu masalah beratnya. Betul. Iya, lebih-lebih kalau orang yang komen di bawah itu menghujat, mencaci maki kan tersinggung orang itu. Padahal tujuan mereka itu membranding. Iya. Ya padahal saudaranya ada yang pernah terjadi. Saudaranya yang ngupload itu buru-buru langsung dia pukul saudaranya. Saudaranya itu udah pukul. Iya. Kenapa kamu upload foto saya? Kamu belum minta izin kepada saya. Satu sisi itu juga salah. Tapi satu sisi niat adiknya itu untuk posting itu adalah untuk memperkenalkan kakaknya baik dari segi prestasinya. Berarti Dan yang tergantung lain-lain. dari sudut pandang ya. Tergantung dari sudut pandang Yang berbeda. Iya. Iya. Itu kalau dari segi negatifnya memang banyak kan negatifnya. Sekarang kalau no viral no justice no viral kan. Iya. Kan begitu Iya, betul. artinya. Contoh kecil lah misalnya. Ini kita melihat bahwa Selandia Baru dia menerapkan medsos itu ada batasan umur. Betul. Jadi umur 16 tahun tidak boleh Iya, ke bermedsos. bawah ya dia boleh. Kira-kira kalau kita di sini kan semua pun bisa. Yang penting ada gadget. Betul. Nah, bagaimana peran orang tua dalam hal ini? Kita juga bingung untuk menjelaskan ya. Iya. Bagaimana sekarang peran orang tua? Orang tua juga nggak ngerti tentang digital. Iya. Sedangkan yang ngerti itu anak. Kan bisa juga anak itu bisa untuk membohongi orang tuanya karena orang tuanya juga tidak melek digital. Tetapi kalau orang tuanya melek digital itu lebih mudah untuk mengontrol. Iya, betul ya. Lebih mudah untuk mengontrol baik dari segi pengeditannya, baik tentang apa saya tersimpan di HP anaknya. Itu kan sangat berdampak dan berpengaruh terhadap kehidupan orang tua dengan anak. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada kedua orang tua itu tidak ada kata terlambat untuk mempelajari kata digital ini. Oh iya. Pelan-pelan. Berarti sekarang ini orang tua ini harus berusaha untuk melek digital ya. Betul, belajar. Harus belajar digital. Betul. Karena anaknya sudah ini. Jangan sampai anaknya pinter digital, orang tuanya tidak bisa. Anaknya buka hal-hal yang kurang pantas. Nah, Itu berdampak juga. Itu berdampak Ya. juga. Itu makanya orang tuanya juga harus melek digital. Nah, terus kemudian yang kedua dampak positifnya adalah bagi ibu-ibu yang dimanfaatkan oleh anaknya, mungkin ya bukan manfaat dalam segi negatif tidak, tapi dari segi positifnya ibunya yang jualan tuh. Iya. Jualan kemudian anaknya itu syuting, tuh Iya. video, diviralkan gitu. Itu Tapi juga berdampak positif. Oh iya, positif ya. Anaknya dapat uang lewat kontennya, ibunya terkenal jualannya gitu. Betul. Ya kan gitu. Jadi dua punya feedbacknya ada ke anak juga dapat ilmu, ke ibu juga dapat Betul. terkenal. Ada satu hal yang menarik, Ustaz. Beberapa hari ini kita lihat bahwa ada video viral. Salah satunya adalah video orang bertengkar. Selama ini saya lihat bahwa kecenderungan masyarakat itu memviralkannya. Betul. Bertengkar dengan tetangga dia viralkan. Jadi dia dapat Iya, cashback dapat lah. iya cashback Iya, dari cashback dari YouTube, dari beberapa beberapa medsos Media, ya. iya. Misalnya. Ini, kedepannya bagaimana kita harus menyikapi permasalahan seperti ini? Ada mungkin Ustadz punya solusi lah. Ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah di situ ada dampak positifnya. Yang pertama dampak positifnya adalah ketika terjadi kecelakaan. Iya. Langsung prank. Iya. Kita foto atau video. Jadi orang tua yang tidak tahu, dia tahu lewat HP-nya. Iya. Itu dampak cepat dia tahu keberadaan anaknya.
Tapi satu sisi beban moral, fisik dan yang lain-lain itu kan terganggu nanti keluarga itu. Anaknya mungkin dalam kata kutip accident atau akan ada luka kan? Iya, ada luka yang lama. Luka lama itu ketika video anaknya diviralkan. Nah, tapi satu sisi tidak mungkin kalau menurut undang-undang itu kita harus izin dulu kan? Iya, jadi kebanyakan sekarang ini bagaimana kita untuk memposisikan diri adalah kita tidak boleh ngambil video, jangan menyebut namanya. Terus kemudian jangan ngambil orang yang bersangkutan yang kecelakaan itu, jangan ditunjukkan lukanya. Kan sekarang dibatasi kalau di media ini tidak boleh kelihatan darah, tidak boleh bawa parang, asalnya tidak boleh bawa senjata tajam kan? Ya gitu. Ada juga sebagian orang tuh sengaja dia buat itu. Ada juga yang nonjol konten toh. Sengaja dia kumpulkan teman-temannya, kita pura-pura kelahi gitu, dia viralkan. Ada juga yang pernah temukan gitu. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada adik-adik generasi penerus bangsa yang cerdas, ya nanti kedepannya itu lebih berbenah dalam mengupload baik kualitas video, baik video itu terjadi di mana, dan ada keterangan yang jelas sebenarnya. Jadi kalau hanya ngupload video kan orang yang upload itu dicaci maki nanti. Kejadiannya di mana, apa penyebabnya, itu kan penting gitu. Nah, oleh karena itu media ini banyak positifnya dan banyak negatifnya. Tetapi kalau media ini kita manfaatkan hal yang positif, sangat bagus sekali ya. Sangat positif sekali. Sangat bagus sekali. Kita berharap bahwa masyarakat di sini, masyarakat kita perlu edukasi kan. Betul. Itu tentang media itu sendiri. Ini adalah peran daripada MUI, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat untuk bisa mengedukasi itu. Nah, harapan kita bahwa kedepannya ketika ada konten-konten itu yang lebih positif. Yang positif. Ya. Jangan sampai konten kita banyak bersifat negatif, sehingga akan berdampak mental. Sosial kita akan kedepannya akan banyak hal yang bernuansa negatif. Nah, yang ketiga ini kita flashback dulu Ustaz ya. Siap. Flashback dulu. Kita minum kopi slow. Ini topik kita kan ngopi santai. Berarti kita nyantai dulu. Mantap. Ada satu hal yang menarik. Kita ini kan daerah pariwisata. Betul. Suka nggak suka dari luar itu susah kita filter. Apalagi Ustaz berada di kawasan kawasan ekonomi khusus. Betul. Bagaimana karakter sosialnya di situ Ustaz? Kalau dunia pariwisata itu, karena Ustaz mengalami sendiri. Kalau yang sekarang ini, ya dulu dan sekarang kan beda kan. Sekitar 5 tahun yang lalu sebelum rame pariwisata itu, kita terkejut melihat itu karena berpakaian yang feminin begitu gitu. Nah kalau sekarang udah enggak. Udah biasa ya? Udah nggak heran lagi melihatnya gitu-gitu itu. Tapi yang terpenting adalah kita harus bisa memfilter diri kita sendiri, baik anak-anak muda ini jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya mereka. Ya. Nah, jadi budaya kita ini harus betul-betul kita jaga, baik tradisi kita, begawi, roah, zikir, nyiwa dan seterusnya dengan mati. Nah, itu penting. Jangan sampai itu hilang gara-gara kehadiran orang luar itu. Jadi hilang tradisi kita itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dunia digital ini adalah akan mempengaruhi sosial hidup kita. Yang pertama adalah ada anak-anak yang buat video tapi banyak followersnya dan banyak didapat uang. Anak-anak ini ukuran SD. Tapi di akunnya itu akun orang tuanya dia pakai. Kan tidak apa-apa kalau kita posting video anak-anak kan, kan gitu. Yang jelas nanti ketika pertama kali kita buat akun itu jangan sampai tanggal lahir kita itu kurang umur kita di 16 tahun. Maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah sebenarnya bukan viralnya yang dibayar oleh pihak TikTok atau pihak Facebook atau pihak YouTube ya. Yang dibayar itu kualitas video, resolusi dari video itu. Jangan sampai kita ngambil video orang kemudian viral tetapi ditonton jutaan orang, ada loh dia tidak mendapatkan uang. Nah ini perlu sahabat-sahabat tahu bahwa Ustadz Nursim ini di samping beliau sebagai manajer studio MUI, beliau juga seorang YouTuber Ustaz ya. Iya. Beliau aktif di TikTok, aktif di Facebook, aktif Facebooker, YouTuber dengan TikToker gitu. 3R. Nah, di antara 3 konten ini Ustaz,
Mana yang paling menurut Besar. Ustadz ya paling besar Pak? Antara YouTube, TikTok, dan Facebook. Nah ini, kalau di satu perusahaan toh, kalau di YouTube sama TikTok satu perusahaan, tetapi kalau Instagram dengan Facebook itu satu perusahaan. Iya. Kalau kita mendapatkan hasil itu di TikTok besar hasil, karena Besar. gift di situ, dan bisa langsung kita ambil uang tunai di situ, bisa kita cairkan kalau berbentuk dolar, misalnya kita di gift sama orang, diberikan ini itu nanti kita bisa tukar pakai uang. Itu gift itu nilainya berapa? Banyak, ada yang nilainya 10. Kalau yang 10 itu nilainya 0, sekian persen, 0 sekian persen dolar. Misalnya kalau 1000 itu 1000 ya. kita udah dapat 10 dolar. Iya. Ada gift itu nilainya 10 dolar. $10 ya. Ada. Oh berarti Besar. besar ya? Nah kalau di YouTube sama TikTok ini kan akhir bulan dia diakumulasi Oh, pendapatan kita dari Baru keluar nominalnya. baru keluar ke nominalnya. Makanya turun naik nominal kadang-kadang 10 juta, 15 juta, 20 juta. Iya, iya. Gitu lah, turun naik. Nah ini ya Ustaz ya, sekedar sharing aja, buat motivasi buat kawan-kawan semua. Betul. Ya. Tahun berapa Ustaz mulai main TikTok. Ya, artinya gini, medsos lah, dari YouTube maupun Facebook lah. Kalau Tahun berapa? kalau saya ini dari tahun berapa itu udah lama sebenarnya. Lama ya? Sudah lama. Jadi sebelum saya menikah juga sudah mulai kan dulu belum Epic Pro dulu itu. Oh, iya, Epic biasa toh. Epic biasa ya? Epic biasa. Kalau TikTok kan masih baru. Iya. Ya, YouTube juga masih baru. Ya, terus kemudian ini dulu kita tidak pernah berpikir kita main media ini untuk dapat uang, tetapi perusahaan dari apa namanya Facebook ini sudah memberikan imbalan, gaji lah kira-kira begitu dari hasil kerja kita konten ini, maka baru itu baru buru-buru. Dulu saya tidak banyak teman, sedikit. Kalau berarti dulu ya, kayak zaman-zaman saya dulu masih SMA Ustaz, masih ada Friendster ya? Iya. Friendster, ada masih Yahoo Messenger. Iya, Messenger itu ya. Orang belum akan berbicara tentang bisa menjadi income itu kan, masih cuma iseng-iseng saja. Iseng-iseng Nah saja. sekarang ini sudah ada income-nya. Sekarang ini Jadi udah orang mengejar-ngejarnya. Nah, kalau main YouTube berapa tahun? Dari tahun berapa? Kalau main YouTube itu saya mulai dari tahun 2013. Lama sekali Ustaz ya. 2013 kurang lebih lah. Termasuk salah Pelan-pelan. satu YouTuber yang lama juga kan tapi ya. kan saya tidak tahu dulu kan saya kan belajar sih autodidak. Oh, otodidak. Ya, dulu saya kan apa namanya hanya main-main biasa lah, rekam-rekam upload gitu. Tapi kan sembarang kita upload, belum ada aturan yang muncul dari pihak ya. YouTube. Setelah ada muncul aturan itu tidak boleh, kan diblokir semua video itu, diblokir dia. Nah jadi kita kena pelanggaran akun kita dikerangkeng oleh pihak YouTube maupun pihak Facebook itu. Kita buat akun baru lagi. Jadi semakin hari semakin ada regulasi yang baru. Betul. Nah, kira-kira nih, ini pertanyaannya sifatnya sensitif nih Ustaz ya. Karena mungkin sahabat-sahabat ingin tahu bahwa pernah berapa tertinggi pendapatan di YouTube. Nah ini ya artinya motivasi lah. Baik. Kalau dulu kan saya kan punya ada 8 akun toh di Facebook ini 8 akun. Akun saya yang paling besar itu dulu itu ada namanya sahabat Nusantara. Akun saya paling besar itu dulu sahabat Nusantara. Tapi itu dulu sebelum ada Epic Pro. Oh masih jauh ya. Tapi followernya udah banyak. Nah sekarang itu untuk menyerang dulu tuh. Iya. Kami kan pemain dulu nih. Iya. Main serang video sana kemudian. Obat di bazar lah ya. Iya cerita gitu. Itu cerita Jadi, lama lah. cerita Jadi lama. teman-teman yang melihat saya pasti tahu lah cerita itu. Nah terus kemudian yang kedua ada akun saya namanya Nursim AM yang bicara itu. Iya. Itu pernah saya dapatkan sampai 45 juta per bulan itu. Dalam Oh iya dong, udah sebulan loh. oh itu Sebulan. ini lumayan 45 dalam ukuran Lombok ya. Uang besar Indonesia itu tidak ada pertanggungjawaban itu, karena itu sudah terpotong pajak itu. Itu satu konten, satu medsos, Satu medsos, Facebook saja. Facebook saja. Kalau di YouTube itu mungkin tidak terlalu banyak lah, karena pernah bisa melakukan pelanggaran dulu, Ya. sehingga ditahan penghasilan itu. Penghasilan itu kalau kita tidak segera untuk memperbaiki itu sekitar 1 kali 6 bulan itu maka akan ditarik lagi itu, dianggap batal. Berapa kira-kira nominalnya? Kalau boleh. Di atas 20 kira-kira.
juta sebulan. Itu Ini satu platform tuh. Iya, platform ya. Wah, apalagi yang sekelas Deddy Corbuzier ya. Oh, itu besar. KDM. Oh, KDM, Iya, KDM, Corbuzier, Mahfud MD, terus Hemi Faisal, Ya, itu kan YouTuber semua itu. Iya. Buat podcast semua. Jadi orang-orang sudah Jadi orang-orang sudah berpindah. Iya, sudah berpindah. Dulu kan mungkin kita berpikir dulu kalau kita mau viral itu kita lewat TV kan. Iya. Kita diundang TV, ada apa namanya? API, Indonesian Idol, KDI. Iya. Sekarang ini kita buat konten aja bisa viral kan? Viral. Menarik, viral. Nah, jadi viralnya ini orang ngejar kan, Ustaz, ya? Iya, ngejar. Orang, tapi pilihan positif. Iya, tapi itu bagus itu kalau yang viral itu kita sendiri yang buat video. Iya. Kita sendiri yang buat video, kemudian kalau viral hanya kita ngambil video orang kemudian viral itu belum tentu dapat uang. Walaupun ditonton oleh 1 juta, 2 juta orang belum tentu dapat dolar. Misalnya kita dapat dari WA misalnya. WA. Iya, kiriman. Terus kita upload, itu Iya. belum tentu dapat uang. Belum tentu. Itu kan udah diupload oleh orang baru di-download ulang kemudian dikirim share ulang lagi itu. Nah, berarti Sudah terdeteksi dia itu. ya, ini menjadi perhatian buat kawan-kawan. Iya, Ya, kalau memang ingin menjadi YouTuber yang profesional ya harus buat video kan. Harus buat video. Harus mempersiapkan semuanya, tidak instan juga, Ustaz, ya. Dan ini teman-teman saya sarankan ke teman-teman semuanya pemain YouTuber maupun Facebooker maupun TikToker ini ambil video yang tanpa menggunakan musik itu lebih besar hasilnya dan itu kita sendiri apalagi kita sendiri yang berbicara di situ. Nah, Kita nah sendiri itu yang punya akun, ya. kita sendiri yang berbicara, kita sendiri buat konten itu lebih besar dapat hasilnya. Nggak usah nunggu sampai 1000 kali tonton itu udah banyak uang masuk tuh. Oh, berarti Ini kalau kita ambil video orang yang sudah terupload di seluruh media platform, contoh di YouTube maupun di Facebook, tapi belum kita lihat, tapi udah tentu video itu dari diupload oleh orang. Iya. Kemudian kita download ulang, kemudian kita reupload lagi. Kan itu sudah terdeteksi itu. Bakal kan itu juga akan menjadi akun kita juga pelanggaran nanti. pelanggaran ya. Karena ada kesamaan video karena kita kan sudah dimonet nih. Ya, monet ya. Iya, ada juga pengikut yang sampai 200 lebih ribu itu belum dimonetisasi. Karena tidak mudah untuk mendapat monetisasi dari pihak ini. Oh, Karena iya. disaring. Saya itu punya Ustaz ya. Saya punya akun Facebook. Itu kadang yang nonton puluhan ribu. Tapi sampai sekarang belum dimonet. Belum dimonet. Iya. Ini mungkin ada pelanggaran apa? Saya juga heran juga. Betul. Malah ada kawan-kawan yang punya Facebook sedikit followernya Followernya. udah monet. gitu. Udah monet. Nah, ini kadang-kadang ternyata itu penyebabnya. Itu penyebab Iya. terlalu banyak musik juga. Iya, terlalu banyak musik. Terus kemudian kita juga tidak sengaja mungkin kita pernah upload mungkin tidak kita sadari anak kecil telanjang. Ah, iya. Itu juga kena itu. Oh, udah boleh, Ustaz? Tidak boleh itu. Membawa senjata tajam tidak boleh. Ada kelihatan darah juga tidak boleh. Boleh. Ada menyiksa orang juga tidak boleh. Nah, Berarti tapi kalau lain nggak masalah. Tapi kalau sengaja disiksa itu baru kena. Tidak boleh. Terdeteksi dia dengan sistem. Atau misalnya yang saya dengar itu penyiksa binatang gitu kan? Iya, Tidak boleh juga kan? tidak boleh. Oh, ini buat sahabat-sahabat semua bahwa ternyata untuk menjadi seorang YouTuber itu kita perlu belajar, Ustaz, ya. Nangis Iya. air mata darah kita. Iya. Awal-awalnya memang iya seperti kata Ustaz Nursim tadi berat. Apalagi regulasi harus kita ketahui regulasinya apa, pelanggarannya Jangan sampai melanggar komunitas lah ya. komunitas itu. Nah, terus selanjutnya Ustaz, ini kira-kira berapa komunitas YouTuber yang ada di nomor tengah lah, ya nomor tengah ya? Kalau jumlahnya mungkin saya tidak tahu ya. Iya. Tapi yang jelas banyak anak-anak muda kita yang kreatif, yang pelajar maupun yang sudah anak kampus itu kan untuk mengedukasi orang-orang di lapangan, orang-orang yang punya handphone, gadget untuk melihatnya. Jadi kadang-kadang prinsip kita sekarang ini adalah jangan hanya kita menonton video orang saja, Ustaz. Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengedukasi orang itu supaya video kita ditonton oleh orang. Iya, Nah betul. itu. Nah cuman syaratnya adalah kita harus betul-betul membuat video itu dari video kita sendiri. Terus kemudian tidak memakai background. Hati-hati teman-teman untuk memakai Iya, background ya. background. Karena background itu bisa untuk menghilangkan pendapatan teman-teman dengan aturan yang baru sekarang ini. Lebih baik kita berbicara begini-gini. Terus kemudian kalau ada itu background yang ketawa itu biasa itu. Tapi kalau sampai terdeteksi 3 detik itu kena kita. Habis lah ya. Habis ya. Nah oleh karena itu saya sarankan kepada seluruh
YouTuber maupun Facebooker maupun TikToker. Kalau TikToker nggak masalah, Oh, tidak masalah. beda Kalau nih. TikToker beda dia. Jadi ya. Salah satu platform yang membuat yang apa namanya itu orang Facebooker maupun orang YouTuber lari ke TikToker karena di situ ada ruang kita untuk bertatap muka, berkomunikasi sama teman-teman kita. Tapi kalau di platform lain ada tapi tidak jelas dia. Oh, jelas. Tapi kalau di TikTok ini kan punya kotak-kotak dia. Iya. Seolah-olah kita punya ruang sendiri ya di situ. Tapi kalau di YouTube itu Memang harus kualitasnya bagus ya. iya harus. Karena beberapa saya lihat itu bahwa Belum ada kalau ya? kalau kita di YouTube itu kita dilihat itu resolusi katanya. Betul. Gambar Iya. bagus, resolusi yang bagus. Dia minimal dia itu 1080 lah. Itu kalau kita tidak pakai 4K. Kualitas video kita itu baru keren itu. Kalau bagus kualitasnya itu jarak 3 menit ya kalau tuh iklan, jarak 3 menit iklan, jarak 3 menit iklan ya. Nah kayak Tapi kualitas videonya bagus. kayak kita ini kamera kita ini gimana kan? Studio kita ini bagaimana kualitasnya? Oh kalau Oke. studio kita 4K, Aman. saya pakai 4K. Oke. Kan tadi kita lihat Oh iya iklannya kan. Oke, siap. Studio kita ini ke depan ini teman-teman. Kenapa kami selalu membuat acara kegiatan di studio ini adalah untuk mengedukasi teman-teman, baik dari segi sosial, keagamaan, bolehlah berbahas sedikit tentang politik sedikit. Iya, ya. boleh. Karena hidup kita ini tidak terlepas dari politik, Iya, walaupun betul. kita tidak bergerak di politik berpartai. Betul. Tapi politik itu kita jangan alergi dengan kata politik. Iya. Karena hidup di rumah tangga juga berpolitik. Kita bagaimana untuk melakukan manajemen. Kan itu politik juga. Nah oleh karena itu teman-teman tunggu juga siaran-siaran kami ini ketika teman-teman bingung untuk mencari solusi dalam rumah tangga. Ada nanti kami akan rekam. Kita akan serahkan kepada ahlinya yang berbicara sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, kira-kira begitu. Dan ada juga menarik anak-anak yang punya prestasi di sekolah kita akan undang ke sini, tahu? Iya. Terus, Ini ya. yang tidak kita undang nih orang-orang punya istri banyak. Ustaz, ya perlu sama-sama tahu bahwa hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Kita podcast pertama, talk show pertama akan mengundang Man Satu. Keren itu. Kita akan mengundang Man Satu Lombok Tengah. Ya. Insya Allah nanti Kepala sekolahnya juga ya. Iya, dengan ada beberapa juga prestasi. siswanya ya, siswa berprestasi. Ya, kita akan undang semua. Anak-anakku semuanya yang merasa sekolah di Man 1 Lombok Tengah, tonton videonya besok. Kepala sekolah kalian akan datang ke sini dan teman-teman kalian juga akan kita wawancarai di sini. Tempat ini juga. Nah, oleh karena itu saya mohon besok jangan lupa subscribe channel Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah. Oh iya. Ya kan? Iya, betul. Itu menarik tuh, teman-teman. Menarik. Nah, begitu juga dengan sekolah-sekolah yang lain seperti SMA 1 Lombok Tengah, SMA 1 Kabupaten Lombok Tengah, terus SMA Jonggat, Pringgerate, Kopang, Praia Barat Daya, Jonggat, Janupria. Janupria ya. Mana yang belum tersebut juga Praia Tengah, Praia Tengah ya. Praia Timur, kita akan undang besok itu di sini. Jadi memang di sini nanti kita akan promosikan, ya promosi lah benar. Ya, bahwa ini loh anak-anak yang berprestasi semua. Betul. Kenapa jangan sampai kita banyak nonton konten-konten yang kualitas. Kira-kira Ustadz kalau ketika Ustadz melihat anaknya berbicara di YouTube, senang sekali ya. Iya, apalagi bisa tampil di TV lah kan. Oh, Walaupun ini TV juga masalahnya ini kan. juga. Nah, YouTube walaupun YouTube. Iya. Tapi sekarang kan lebih orang ke YouTube ya. Iya, orang udah pindah Orang ke di YouTube. Dan juga saya lihat pergeseran juga TV-TV sekarang sudah mulai ini. Sepi ya. Ya, mulai Sedih sepi. penonton. Iya, terus yang kedua orang sudah mulai beli smart TV. Smart TV ya, betul. Iya, smart TV. Jadi pergeseran udah mulai gini. Ada juga saya dan di aplikasi itu saya punya satu aplikasi itu yang bisa nonton bola, nonton balap. Iya. Satu kali beli aplikasi itu. Itu untuk semua, baik TV nasional, luar negeri semua ada di situ. Apa yang mau kita tonton semua ada di situ. Nah, ini ada yang bertanya, Ustaz. Ada yang bertanya. Apakah nanti bentuk live-nya bentuk syutingnya itu adalah off air? Apakah nanti ada live-nya? Saya rasa dua-duanya kita bisa pakai. Iya. Ada yang live dan ada juga. Tapi kalau yang live itu Mungkin di TikTok ya? di TikTok. Iya, TikTok. Di TikTok nanti kita bisa live itu. Kita live di TikTok mungkin dengan konten yang berbeda, misalnya ada tanggung jawab keislaman misalnya. Iya. Ya, itu. Boleh. Lah. Kan di TikTok kita bisa live. Ya, jadi semua konten medsos itu kita gunakan. Kita gunakan. Semua platform kita gunakan. Yang pertama YouTube, Facebook, Instagram dan di TikTok.
Ini kita saling berkolaborasi semua. Betul. Ya. Bagi saya ya ini mungkin statement closing saya ya. Oh, Ustaz. Belum. Belum. Masih ada waktu 5 menit. Oh, 5 menit lagi. Ayo, apa lagi mau ditanyakan ya? Iya. Yang terakhir dah. Iya. Di antara 3 platform ini, kira-kira untuk konten-konten yang positif itu kebanyakan di mana, Ustaz? Mungkin para orang tua ini, jangan buka YouTube, nanti banyak video-video yang enggak gitu kan. Atau jangan buka Facebook, ada konten-konten kerasan misalnya. Nah, yang banyak nilai positifnya 3 platform di mana? Sama aja sebenarnya. Sama saja. Sama kan begini. Misalnya sekarang orang live di TikTok kan ada rekam layar. Iya. Mereka kirim ke YouTube, mereka kirim ke Facebook gitu. Karena memang kalau di TikTok itu kan tidak menyimpan video seperti ini. Kalau live ya live. Kecuali kalau kita upload video ulang pada saat live itu boleh. Oke lah ya. Ya di saat kita live itu nanti tidak bisa kita tonton lagi siaran ulangnya kan tidak boleh. Iya. Tapi kalau kita download lagi video itu kita upload beda dengan di YouTube maupun di Facebook. Karena ada nanti untuk kalau kita udah siaran langsung berarti kan ada anunya videonya ya. Kira-kira begitu. Jadi sama saja sebenarnya. Iya saling upload. Cuman kalau tidak mau bermasalah itu adalah jangan mengupload video orang yang sudah terupload di media sosial yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita ini harus betul-betul memikirkan nasib kita dulu nih. Karena ini rumah kita ini. Maksudnya di Facebook, YouTube itu kan rumah kita. Jangan rusakkan rumah kita dengan hal yang tidak bermanfaat. Viral belum tentu dibayar. Ingat. Ya ingat itu ya. Viral belum tentu banyak bayarannya. Tetapi tidak viral sedikit video, tapi kualitas video yang dibayar. Coba baca aturannya di Facebook itu maupun di YouTube maupun di TikTok itu. Ya jadi perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa viral itu belum tentu dibayar. Belum tentu dibayar. Yang kedua, dan teman-teman juga tahu nih, yang punya ini sering dialami, boleh dicek dashboardnya, boleh dicek. Yang kedua adalah viral itu tolong mencari viral yang positif. Positif. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga ini adalah buatlah konten-konten yang bermanfaat. Yang mengedukasi. Edukasi. Kenapa? Karena ini jejak digital ini sampai tua kita bisa lihat kan? Bisa lihat. Misalnya kita buat konten yang jelek kan, atau misalnya yang abnormal, memang nggak dibayar sengaja dia ini, dan itu akan bisa kedetek nanti. Betul. Sampai dengan hari tua. Orang akan melihat itu. Walaupun udah hilang di situ kan, masih jejak digitalnya masih bisa dicari, bisa dilacak. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengedukasi anak kita untuk pinter-pinter menggunakan medsos dengan baik. Nah itu yang sebagai closing statement kita pada siang hari ini sebagai penutup, Ustadz, apa pesan-pesan terhadap generasi kita ke depan? Baik, pesan saya kepada adik-adikku semuanya, generasi penerus bangsa ini Ustadz ya. Yang pertama, yang memiliki skill baik di tilawah Al-Quran, baik di morotal, terus kemudian kan itu itu kan bagus. Bagus ya. Terus kemudian ada skill kaligrafi, kemudian skill yang lain lah. Itu divideokan. Videokan ya. Iya, videokan. Secara tidak sadar nanti teman-teman juga akan mendapatkan hasil dari apa yang pernah teman-teman tidak sadari dulu. Nah itu. Jadi itu pergunakan platform media ini untuk mengedukasi teman-teman yang lain lewat tilawah Al-Quran, mendidik anak-anak ngaji, atau hal-hal yang positif. Iya. Jangan gunakan hal-hal yang negatif. Ya, terus kemudian sengaja dia memfoto teman-temannya, terus kemudian dia viralkan, aibnya juga ditayang di media sosial sendiri gitu kan. Nah oleh karena itu saya sarankan jangan seperti itu teman-teman. Coba lakukan hal yang positif itu dengan cara yang positif dan hasilnya akan barokah. Insya Allah, dan saya adalah pelaku media dan insya Allah teman-teman juga akan menikmati hasil bila teman-teman melakukannya dengan jujur, ikhlas dan istiqomah. Yang penting istiqomah. Istiqomah ya. Jangan hari ini kita upload, besok anda upload, lusa anda upload. Ya, betul. Nah kalau kita sudah viral itu, kita udah punya rumah sendiri dan tamu kita udah ada untuk menonton kira-kira begitu. Nah oleh karena itu bijaklah dalam bermedia, dan ini sedikit motivasi dari saya anak-anakku semuanya, karena hari ini Anda tidak akan menemukan di hari esok. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan hari ini, maka Anda akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Begitu juga hari yang lalu. Hari yang lalu itu tinggalkan hal yang buruk dan rubahlah diri ke hal yang positif dan kita untuk mencapai kesuksesan.
Itu aja. Luar biasa. Ini obrol kopi kita nih. Ya? Tapi habis ya. Habis semua. Masya Allah, Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua. Tadi kita sudah diskusi tentang Ustadz Nursim. Sudah kita diskusi bersama bahwa bagaimana menggunakan platform media yang bagus, bagaimana buat konten-konten yang positif, dan bagaimana apa-apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kena kena pelanggaran semua. Itulah sahabat-sahabat semua, dan saksikanlah terus MUI TV. Hari Kamis ya? Iya, hari Kamis kita akan live, kita akan tayang lagi, akan narasumber kita Man 1 Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke, digital. salam Ini digital. salam digital. Oke, Ustaz.